Ta'ala. Dan pada kali ini seperti biasa kita akan membahas kitab Manhaj Imam Syafi'i dalam Aqidah. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak para pemirsa Ahsan TV yang ingin berinteraktif secara langsung bisa menghubungi nomor 081190079112. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811907913. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Dan kami harapkan juga pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar keluarga dan antum, Ustaz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pemirsa Ahsan TV dan juga kaum muslimin selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mudah-mudahan Allah memudahkan pertemuan kita pada kali ini, Ustaz. Dan Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 23 Al-Muharram 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian membaca kitab Manhajul Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi itsbatil aqidah. Manhaj Imam Syafi'i rahimahullah dalam aqidah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin.
Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Ahsan TV dan para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita masih di dalam Al-Babul Awwal dan masih di dalam Al-Faslu Tsani, bab yang pertama, dan pembahasan pasal yang kedua, yaitu Usulul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam akidah. Dan kita masih di dalam pembahasan yang ketiga, yaitu Usulul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Al-aslul awwal al-iltizamu bil kitabi was sunnah. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wal aslu tsani, dan pokok ajaran yang kedua adalah khabarul ahad wa makanatuhu indal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis-hadis ahad dan kedudukannya menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kita baru sampai kepada pokok ajaran yang kedua dari ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah, bahwasanya beliau menerima hadis ahad jika hadis tersebut adalah hadis yang sahih, dan beliau mengamalkan hadis ahad jika hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dan beliau menganggap bahwa hadis ahad meskipun tidak sampai kepada derajat mutawatir diamalkan, baik itu dalam perkara halal dan haram atau dalam perkara akidah diamalkan. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah membahas tentang hukum orang yang menolak hadis ahad menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya haram untuk menolak hadis ahad. Nah, sekarang kita masih di dalam pokok ajaran yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu berkaitan dengan penerimaan beliau terhadap hadis ahad. Di sini penulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahullahu ta'ala membawakan subbab. Subbabnya yaitu pandangan dan sikap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap taklid. Pandangan dan sikap Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap taklid. Baik, kita baca pada halaman 121. Mauqiful Imam Asy-Syafi'i rahimahullah min at-taqlid. Sikap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari taklid. عرف العلماء التقليد بأنه قبول خبر الغير بدون حجة. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mendefinisikan taklid adalah menerima kabar orang lain tanpa alasan atau tanpa hujjah, tanpa dasar. Menerima kabar orang lain tanpa alasan atau tanpa dasar hukum. Waqad dhamma
ulama'us salaf rahimahumullah at-taqlida, dan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa rahimahumullah dengan baik, mencela sikap taklid, yaitu menerima kabar dari orang lain tanpa ada alasan atau tanpa dasar. Wa innama jawwazuhu lil 'ammah, dan para ulama rahimahumullahu taala memperbolehkan taklid tersebut untuk orang-orang umum, orang awam. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, babu fasadit taqlidi wa nafihi wal farqu bainat taqlidi wal ittiba'. Wa qad dhamma Allah tabaraka wa ta'ala التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama bermadhab Maliki, berkata bab rusaknya sikap taklid. Maksudnya rusaknya sini adalah buruknya sikap taklid dan penafiannya, dan perbedaan antara sikap taklid dengan sikap al-ittiba'. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela sikap taklid dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat At-Taubah ayat 32. Mereka menjadikan ahbar, yaitu rahib-rahib, pendeta-pendeta, waruhban, ahli ibadah dari sebagai Tuhan selain Allah. Artinya kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan, yaitu yang mereka ikuti, yang mereka taati, tanpa harus tahu apa sebabnya, apa alasannya, tanpa ada hujjah, dalil yang kuat dari ajaran agama mereka. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai sekutu bagi Allah. Ini disebabkan karena mereka mempunyai sikap taklid, mengikuti pendapat-pendapat ulama mereka tanpa ada hujjah, tanpa ada dasar alasan hukum yang kuat. Kemudian thumma dzakara haditha Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun faqala li ya Adi alqi hadha alwathana min unuqi wa intahaitu ilayhi wa huwa yaqra suratu bara'ah wa huwa yaqra surata bara'ah hatta ata ala hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di leherku aku memakai kalung salib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Adi, lepaskanlah kalung tersebut, berhala tersebut dari lehermu. Kemudian aku sampai kepada beliau dalam keadaan beliau membaca ayat dalam surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah ayat 32, sampai kepada ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan
ruhban, rahib-rahib dan ruhban-ruhban, pendeta-pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Adi berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna lam nattakhidhum arbaban." Qala bala, alaysa yuhilluna lakum ma harrama alaykum fatuhillunahu wa yuharrimunahu alaykum wa yuharrimuna alaykum ma ahallallahu lakum fatuharrimunahu. Faqultu bala, faqala tilka ibadatuhum. Lalu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami tidak menjadikan rahib-rahib dan juga ruhban-ruhban, para pendeta, para ahli ibadah kami sebagai sekutu bagi Allah. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kenapa engkau menyebutnya sebagai ibadah, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, iya, bukankah kalian menghalalkan, bukankah ulama-ulama, pendeta-pendeta kalian menghalalkan untuk kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan? Maka akhirnya, saya ulangi, bukankah para rahib dan para ruhban, para pendeta dan ahli ibadah menghalalkan bagi kalian apa yang Allah telah haramkan atas kalian, lalu kalian menghalalkannya, dan kalian mengharamkan, dan para pendeta, para ahli ibadah tersebut mengharamkan atas kalian apa yang Allah telah halalkan bagi kalian, lalu kalian mengikuti pengharaman mereka. Kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Bala, iya, begitulah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Itulah beribadah kepada mereka. Itulah maksud kalian sudah menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah." Di sini terlihat buruknya sikap taklid, yaitu seseorang mengikuti pendapat orang lain tanpa tahu ada alasan di balik pendapat tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Thumma dzakara ba'dha an-nusus fi hadha al-ma'na thumma qala, wa mithlu hadha fil Qur'ani katsir fi dhammi at-taqlid al-aba war-ru'asa. وقد احتج العلماء بهذه الآيات على إبطال التقليد." ثم قال: "ولقد نظمت في التقليد أبياتا رجوت في ذلك جزيل الأجر لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه حفظ المنثور wahia min qasidatin li." Kemudian kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan makna ini. Dan beliau berkata, dan seperti ini dalam Al-Quran sangatlah banyak, yaitu tentang pencelaan terhadap sikap taklid kepada nenek moyang dan para pemimpin. Para ulama rahimahumullahu ta'ala telah bersandar dengan ayat-ayat ini atas batalnya sikap taklid. Artinya ayat-ayat yang semisal dengan ini tidak diperbolehkan, menunjukkan diharamkannya sikap taklid, yaitu mengikuti pendapat orang tanpa hujjah, tanpa alasan yang kuat. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, "Sungguh aku telah membuat
bait-bait syair tentang taklid. Aku berharap dalam hal tersebut pahala yang besar, karena aku mengetahui bahwa sebagian orang cepat untuk menghafal bait-bait syair dan susah untuk menghafal selain bait-bait syair. Dan inilah qasidah yang aku tulis. Beliau mengatakan begini: Ya sa'ili an mawdi'it taqlidi khudh 'annil jawaba bifahmi lubbin hadiri. Wahai orang yang bertanya tentang perkara taklid, ambillah dariku jawaban dengan pemahaman yang dalam yang dihadirkan. Wa asghi ila qawli wadin bin nasihati wahfaz alayya bawadiri wa nawadiri. Dan dengarkanlah kepada ucapanku dan tunduklah kepada nasihat-nasihatku, dan jagalah atasku hal-hal yang ada dariku. La farqa baina muqallidin wa bahimatin tanqadu baina janadili wa da'athiri. Tidak ada perbedaan antara orang yang bersikap taklid dengan binatang. Dia dituntun antara janadil wa da'athir. Ya, dia dituntun ke sana kemari, maksudnya begitu. Tabban liqadhin au limuftin la yara ilalan wa ma'nan lil maqali as-sa'iri. Celaka bagi seorang hakim atau seorang ahli fatwa, dia tidak berpendapat dengan illah, sebab-sebab, dan juga dengan makna-makna untuk yang diucapkan seluruhnya. Fa idza iqtadaita fabil kitabi wa sunnatin al-mab'uts bid-dinil hanifit tahiri. Jika engkau ingin mengikuti, maka ikutilah Al-Quran dan Sunnah yang diutus dengan agama yang lurus, yang suci. Thumma sahabatu inda udmika sunnah fa aulaka ahlu nuha wa ahlu basair. Kemudian pendapat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, jika engkau tidak mendapati dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling utama bagimu adalah para sahabat yang berilmu. Wa kadzalika ijma'ul ladzina yalunahu min tabi'ihim kabiran an kabirin. Demikian pula kesepakatan orang-orang setelah mereka dari para tabi'in secara turun-temurun. Ijma'u amitna wa qawlu nabiyyina mithlun nususi ladal kitabiz zahir. Ijma'u ummatina, maksud saya ijma' umat kita dan ucapan nabi kita seperti nas-nas yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Wa naqala fi dhalika kalam Ibn Khuwaizin min Dad al-Basri al-Maliki حيث قال التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة. Dan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala menukilkan dalam hal ini perkataan Ibnu Khuwaizin Mandad al-Basri al-Maliki, yang mana Ibnu Khuwaizin rahimahullah berkata, taklid
maknanya adalah di dalam syariat kembali kepada sebuah perkataan yang tidak ada dasar hukumnya bagi yang mengatakannya atasnya, dan yang demikian itu adalah terlarang di dalam syariat. Dan sedangkan ittiba', jadi ada dua istilah di situ, at-taqlid dan al-ittiba'. Sedangkan al-ittiba' adalah apa yang tetap atasnya berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat jauh beda antara taklid dengan al-ittiba'. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar berkata lagi, "Tsumma qala fi mawdhi'in akhar min kitabih, kullu man ittaba'tu qawlahu min ghairi an yajiba 'alayka qawluhu li dalilin yujibu dzalika fa anta muqalliduhu." والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. Imam Ibnu Abdul Bar juga berkata di kitab beliau yang lain atau di bagian kitab beliau yang lain, setiap orang yang mengikuti ucapannya, kullu man ittaba'ta qawlahu, setiap orang yang kamu ikuti ucapannya, setiap orang yang kamu ikuti ucapannya tanpa wajib atasmu ucapannya tersebut dikarenakan sebuah dalil yang mewajibkan akan hal itu, maka engkau berarti mentaklidnya. Dan taklid di dalam agama Allah tidak benar. Dan setiap orang yang mewajibkan atasmu dalil mengikuti ucapannya, maka engkau sudah melakukan ittiba' kepadanya. Dan ittiba' di dalam agama dibenarkan, sedangkan taklid dilarang. Maksudnya begini, kalau ada saya misalkan mengikuti perkataan seseorang dan perkataan seseorang tersebut tidak wajib saya ikuti, ya, tidak wajib saya ikuti, dan perkataan seseorang tersebut tidak ada dalil untuk wajib saya mengikutinya, maka jika saya mengikutinya berarti saya adalah seorang muqallid, orang yang melakukan taklid kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, apabila saya mengikuti seseorang dan perkataan orang tersebut berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka berarti saya melakukan ittiba'. Ya, saya melakukan ittiba' karena mengikuti perkataan seseorang berdasarkan dalil. Nah, taklid terlarang dalam agama Islam, sedangkan ittiba' adalah dianjurkan, disyariatkan dalam agama Islam. Itu bedanya ya antara dua hal tersebut. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian penulis mengatakan, wa qad jama'a rahimahullahu an-nususa min al-kitab wa sunnati ala dhammi at-taqlid wa jama'a aqwal as-salafi fi dhalika. Dan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah telah mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap tercelaknya sikap taklid. Dan beliau juga mengumpulkan perkataan ulama-ulama salaf dalam masalah ini. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar berkata, wa qad ihtajja jama'atun minal fuqaha wa ahli an-nadhari ala man ajaza at-taqlida bi hujajin nadhariyatin aqliyatin ba'da ma taqaddam fa ahsanu ma ra'aitu min dhalika qaul al-Muzani rahimahullah wa ana uriduhu qala
yuqalu liman hakama bit-taqlidi hal laka min hujjah fima hakamta bihi fa in qala na'am abtala at-taqlida li'anna al-hujjata aujabat dzalika 'indahu lat-taqlid. Yang artinya, dan kata Imam Ibnu Abdul Bar ini masih berbicara tentang taklid, dan sebagian para ahli fikih dan ahli peneliti bersandar dengan sandaran penelitian rasional setelah apa yang sudah disebutkan bahwa boleh melakukan taklid. Kemudian kata Imam Ibnu Abdul Bar, jawaban yang paling bagus yang aku lihat akan hal ini adalah dari perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Dan saya sebutkan di sini kata Imam Ibnu Abdul Bar, yaitu Imam Al-Muzani mengatakan, dikatakan kepada siapa yang berhukum dengan taklid, artinya orang yang berhukum dengan taklid, yang membolehkan bertaklid ini, kita tanya dia, apakah engkau memiliki hujjah, dalil, sandaran hukum atas apa yang engkau hukumi dengan taklid? Maka kalau seandainya dia menjawab, iya saya punya hujjah, maka kalau dia menjawab dengan iya, berarti batallah perbuatan taklidnya, karena hujjah atau dalil telah mewajibkannya untuk mengikutinya, ya, dan bukan taklid. Jadi kalau seandainya ada orang mentaklid orang lain, kemudian setelah itu kita tanya, apa dalilmu bahwasanya boleh mengikuti perkataan orang tersebut tanpa tahu dasar alasannya, apakah kamu punya dalil? Maka jawabannya, iya saya punya dalil. Maka kita katakan, kalau seandainya kamu punya dalil, maka berarti batal taklidmu, karena dalilmu tersebut menyebabkan engkau mengikutinya, mengikuti pendapat tersebut, ya, mengikuti pendapat tersebut. Berarti engkau bukan melakukan taklid, tetapi melakukan ittiba', yaitu mengikuti pendapat dengan dasar atau dengan sandaran dalil. Kemudian penulis mengatakan, wa in qala hakamta fihi bighairi hujjah qila lahu falima araqatid dima' wa abhadtil furuj wa atlafatil amwal wa qad harrama Allahu dzalika illa bi hujjah qala Allahu jalla wa azza in 'indakum min sultanin fa bihadza ay min hujjatin bihadza. Kalau seandainya orang yang melakukan taklid tersebut menjawab, engkau sudah menghukumi dalam permasalahan ini tanpa dalil, maka dijawab, orang tersebut dijawab, lalu kenapa diteteskan darah, di ubihatil furuj, dibolehkan kemaluan-kemaluan, dihancurkan harta-harta, padahal Allah telah mengharamkan akan hal itu, kecuali dengan hujjah, kecuali dengan dalil. Kemudian beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya tidak ada kalian tidak memiliki hujjah apa-apa. Artinya begini, perkataan Imam Ibnu Abdul Bar yang beliau sedang menjelaskan perkataan Imam Al-Muzani, yang mana Imam Al-Muzani adalah bermadzhab Syafi'i dan teman dekatnya dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya seseorang yang bersandar dengan perkataan tanpa tahu dalil, ya, maka dikatakan kepadanya, kenapa engkau memperbolehkan bersandar dengan perkataan tanpa tahu dalil, padahal Allah melarang perbuatan tersebut, yaitu bersikap tanpa tahu dalil, ya, tanpa tahu dalil.
tidak diperbolehkan untuk meneteskan darah, membolehkan kemaluan, artinya menggauli perempuan, ataupun mengambil harta tanpa ada dalil. Karena Allah telah mengharamkan hal tersebut kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Ini menunjukkan bahwasanya dalam agama Islam seseorang semestinya tidak melakukan taklid, ya, berbuat tanpa dalil. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa in qala ana a'lamu anni qad asabtu wa illam a'rifil hujjah li'anni qad qalladtu kabiran minal ulama wa huwa la yaqulu illa bihujjah khafiyat alayya. Kemudian orang yang bertaklid tersebut tetap mengatakan, kalau aku mengetahui bahwa aku melakukan sebuah kebenaran meskipun aku tidak mengetahui dalil. Kenapa? Karena aku mengikuti ulama besar, dan ulama besar tersebut tidaklah berkata kecuali dengan dalil. Ini kan sering dikatakan, bagaimanapun perkataan saya benar, ya, meskipun saya melakukan taklid, bagaimanapun perkataan saya benar. Kenapa? Karena saya mengikuti ulama besar, ya, saya mengikuti ulama besar, dan ulama besar tersebut tidak berpendapat kecuali dengan dalil yang mungkin tersembunyi untukku, kata orang yang melakukan taklid ini. Qila lahu, maka pendapat seperti ini dijawab, idza jaza laka taqlida muallimika li'annahu la yaqulu illa bihujjah khafiyat alayka, jaza laka taqlida muallimika li'annahu la yaqulu illa bihujjatin khafiyat alayya khafiyat ala muallimika kama lam yakul muallimuka illa bihujjatin khafiyat alayka. Fa in qala na'am taraka taqlida muallimihi ila taqlidi muallimihi wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amr ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in aba dzalika naqadha qawlahu. Artinya, jadi ada orang yang bertaklid tadi mengatakan begini, saya melakukan taklid ini sudah benar. Kenapa? Karena saya mentaklid ulama besar, dan ulama besar ini tidak berpendapat kecuali dengan dalil yang tersembunyi atasku, kata si muqallid ini. Kemudian dijawab perkataannya tersebut, jika boleh bagimu mentaklid, mengikuti dengan buta gurumu karena dia tidak mengucapkan kecuali dengan dalil yang tersembunyi atasmu, maka boleh bagimu juga untuk mentaklid, mengikuti dengan buta gurunya gurumu. Kenapa? Karena dia juga tidak berucap kecuali dengan dalil yang tersembunyi atas gurumu. Ya, jadi saya mentaklid guru saya dengan alasan guru saya ini adalah ulama besar. Tidak mungkin dia akan mengucapkan kecuali dengan dalil. Maka kita jawab, kalau benar seperti itu, maka berarti kamu juga boleh mentaklid gurunya gurumu, yaitu gurumu tanpa mengetahui dalil bahwa gurumu tersebut mengikuti pendapat gurunya dengan dalil. Sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Faqila lahu kaifa tajuzu taqlidu man huwa asgharu minka wa qallu ilman wa la tajuzu taqlidu man huwa akbar wa aktsaru ilman wa hadha mutanaqid.
Kata, kalau seandainya seperti itu, maka jawab saja, bagaimana engkau mentaklid pendapat orang yang ilmunya lebih rendah, lebih sedikit, dan tidak mentaklid orang yang ilmunya lebih tinggi, lebih dalam, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ini adalah pertentangan. Artinya begini, wahai orang-orang yang melakukan taklid, kalian tadi bersandar dengan sebuah pemikiran bahwa saya mentaklid guru saya, imam saya, karena memang dia adalah ulama besar, dan imam saya, guru saya, ulama-ulama ini tidak mungkin berbicara kecuali dengan dalil. Maka kita jawab, kalau begitu kamu juga boleh mentaklid orang yang di atas gurumu, gurunya gurumu. Kemudian kamu juga boleh mentaklid orang yang di atas gurunya guru-gurumu, sampai kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya dia dalam ilmunya. Ya, tentunya dia dalam ilmunya. Nah, itu dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan lagi kepada orang yang melakukan taklid ini, jika engkau melakukan taklid kepada gurumu, kenapa engkau melakukan taklid hanya kepada guru yang lebih sedikit ilmunya dibandingkan ulama, yaitu gurunya gurumu yang lebih besar ilmunya? Nah, ini adalah pertentangan. Kemudian orang ini yang melakukan taklid mungkin dia menjawab, fa in qala li anna muallimi wa in kana asghara faqad jama'a ilm man huwa fawqahu ila ilmihi fa huwa absar bima akhadha wa a'lama bima tarak. Nah, ini perkataan yang lain lagi. Jika orang yang bertaklid ini berkata lagi, oke, karena begini, kata dia, guru saya ini meskipun dia lebih lebih kecil ilmunya, lebih muda, ya, tetapi dia akan mengumpulkan ilmu-ilmu orang-orang yang sebelumnya, maka dia lebih paham, dia lebih berilmu, dia lebih mengetahui mana yang diambil, mana yang tidak diambil, karena dia mengumpulkan ilmu-ilmu sebelumnya. Maka qila lahu, dijawablah, wa kadzalika man ta'allama min muallimika faqad jama'a ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu wa tarku taqlida muallimika wa kadzalika anta aula an tuqallida nafsaka min muallimika li'annaka jama'ta ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmika fa in ila muallimika. Nah, kalau ada orang mengatakan begini, kata dia gini, saya mentaklid guru saya itu atau imam saya karena dia kan sudah mengumpulkan ilmu-ilmu orang-orang sebelum saya. Ya, maka dijawab, demikian pula siapa yang belajar dari gurumu, maka dia sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan ilmu orang yang setelahnya. Ya, maka wajib bagimu untuk mentaklid gurunya gurumu dan meninggalkan mentaklid gurumu. Demikian pula engkau yang sekarang ini, engkau lebih utama mentaklid dirimu sendiri dibandingkan gurunya gurumu. Kenapa? Karena engkau mengumpulkan ilmu gurumu dan ilmu orang-orang yang sebelumnya, ilmu-ilmu orang-orang sebelumnya. Ya. Fa in a'ada qawluhu ja'ala al-asghara wa man yuhaddithu min sighari al-ulama
أولى بالتقليد من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصاحب عنده يلزم تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله والأعلى الأدنى أبدا وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحا وفسادا. Yang artinya فإن أعاد قوله, jika dia mengulang pendapatnya dan dia menjadikan al-asghar yang lebih kecil, wa man yuhadditsu min sigharil ulama aula bit taqlid, dan orang yang berbicara dari ulama-ulama yang lebih muda lebih utama untuk ditaklid min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa kadzalika as-sahibu indahu, demikian pula temannya menurutnya yalzamuhu taqlidut tabi', maka wajib mengikuti yang mengikuti, ya, mentaklid yang mengikut. Wa tabi' man dunahu fi qiyasi qawlihi wal a'la al adna abadan wa kafa biqaulin ya'ulu ila hadha qubhan wa fasadan. Artinya seseorang yang pendapatnya seperti ini adalah pendapat yang buruk, ya, pendapat yang buruk. Dan ini perkataan tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Wal Muzani hadza min kibari talamidhi Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Al-Muzani rahimahullah adalah termasuk ulama besar dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pahami dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah adalah bahwa taklid, mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil, adalah perbuatan tercela. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan sebuah perkataan bahwasanya ada pendapat dari ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti Imam Al-Muzani, murid yang salah satu murid terbesar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, membantah orang-orang yang membolehkan taklid, mengikuti pendapat tanpa dalil. Ya, tadi perkataan beliau yang sangat merunut sekali dan sangat logis sekali, membantah orang-orang yang mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil. Kalau saya boleh mengulangnya adalah begini. Kalau ada orang, ini tangan kanan saya, kalau ada orang yang mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil, yaitu berbuat taklid, maka kita tanya orang tersebut, apa dalilmu mengikuti pendapat si fulan tanpa dalil? Apa dalilmu mengikuti pendapat Imam fulan tanpa dalil? Maka orang ini menjawab, dalilnya ini A, B, C, D. Kalau dia menyebutkan dalil, berarti sikap taklidnya batal, karena dia sekarang berpendapat dengan dalil. Ini satu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang bertaklid, ini yang kedua, mengikuti pendapat tanpa dalil, maka dikatakan kepada dia berkata, hakamtu fihi bighairi hujjah. Hakamta fihi bighairi hujjah. Engkau menghukumi
dalam permasalahan ini tanpa dalil. Maka dijawab, pendapat tersebut dijawab. Kenapa kalau begitu dibolehkan meneteskan darah, kemudian dibolehkan untuk menggauli perempuan, kemudian merampas harta, padahal Allah telah mengharamkan tersebut. Ya, Allah telah mengharamkan tersebut, dan tidaklah Allah menghalalkan kecuali dengan dalil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Yang ketiga, orang yang bertaklid mengatakan, saya mengikuti pendapat ulama karena dia adalah ulama besar dan tidak mungkin ulama besar berkata tanpa dalil. Maka kita jawab, kalau seandainya engkau membolehkan mengikuti pendapat ulama tanpa dalil, ya, tanpa dalil, karena dia adalah ulama besar dan tidak mungkin ulama besar berpendapat tanpa dalil, maka kita jawab, kalau begitu wajib bagimu untuk mengikuti pendapat guru dari ulamamu meskipun tanpa dalil. Dan juga wajib bagimu lagi mengikuti pendapat guru ulamamu meskipun tanpa dalil, yang tersembunyi dalilnya untukmu, sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, artinya ya sudah, ikuti saja pendapat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mana mereka berpendapat tentunya dengan dalil yang mungkin tersembunyi untuk kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana engkau memperbolehkan untuk mentaklid? Kita tanya kepada orang yang muqallid ini, memperbolehkan untuk mentaklid ulama yang lebih rendah ilmunya dan lebih jauh ilmunya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka dia mungkin akan menjawab, saya mengikuti imam saya meskipun tanpa dalil karena imam saya ini mengumpulkan ilmu-ilmu sebelumnya, ilmu-ilmu orang-orang sebelumnya, maka saya mengikuti dia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu siapa yang belajar dari gurumu, maka sungguh ia telah mengumpulkan ilmu gurumu dan ilmu orang-orang sebelum gurumu, ya, maka wajib bagimu untuk mentaklidnya dan meninggalkan taklid gurumu. Demikian pula kamu, wahai orang yang melakukan taklid, wajib bagimu untuk mentaklid dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau sudah mengumpulkan ilmu-ilmu orang-orang sebelummu. Nah, ini adalah sebuah keburukan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang seperti ini bisa mendatangkan kehancuran dan keburukan. Kemudian penulis mengatakan, walladzi yufhamu min kalami Ibni Abdul Bar rahimahullah anna as-salafa yadhummuna at-taqlida bal wa yuharrimunahu idza kana lit-ta'assub raghma wuduhi ad-dalil ma'al mukhalif. Dan yang dipahami dari perkataan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah bahwa para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mencela sikap taklid, bahkan mereka mengharamkannya jika untuk fanatik, padahal jelas dalil bersama pendapat yang menyelisihinya.
Wa fi dzalika yaqul, dan di dalam hal ini Imam Ibnu Abdul Bar berkata, wat taqlidu an taqula biqaulihi wa anta la ta'rifuhu wa la wajhal qaul wa la ma'nahu wa ta'ba man siwahu aw an yatabayyan laka khata'uhu fatattabi'uhu mahabata khilafihi wa anta qad bana laka fasadu qawlihi wa hadha muharramun al-qawlu bihi fi dinillahi subhanah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar adalah taklid, engkau berpendapat dengan pendapat orang tersebut dan engkau tidak mengetahui pendapat tersebut dan tidak mengetahui sisi pendapat tersebut dan tidak mengetahui makna dari pendapat tersebut, dan engkau menolak dari pendapat orang lain, atau telah jelas bagimu kesalahan pendapat tersebut tapi engkau mengikuti pendapat tersebut karena takut menyelisihi pendapat tersebut, dan telah jelas bagimu kerusakan pendapatnya, maka yang seperti ini adalah haram untuk berpendapat dengan pendapat seperti ini dalam perihal agama Allah Subhanahu wa taala. Ini patut diperhatikan. Yang taklid yang tercela adalah mengikuti sebuah pendapat imam misalkan, sedangkan kita tidak faham, kita tidak tahu sisi pendalilannya, kita tidak faham maknanya, dan kita menolak pendapat selainnya, atau telah jelas bagi kita kesalahan pendapat tersebut, tetapi kita tetap mengikutinya karena tidak mau dan takut untuk menyelisihi pendapat tersebut, ya. Dan telah jelas bagimu kerusakan pendapat tersebut, padahal telah jelas bagimu kerusakan pendapat tersebut, tetapi tetap diikuti. Inilah taklid yang tercela. Kemudian penulis mengatakan, waqad sabaqa kalamuhu fi jawazit taqlid lil 'ammi, dan telah terdahulu perkataannya bolehnya taklid di dalam orang yang umum. Maksudnya orang yang umum tersebut adalah di dalam perkara di dalam orang awam. Orang awam maka dia boleh mentaklid. Dia karena ingin beramal maka dia boleh mentaklid. Waqad fassala Syekhul Islami rahimahullah al-qawla fi dhalik. Faqala wa kadzalika al-masail al-far'iyyah min ghaliyati al-mutakallimah wal mutafaqqihah man yujibu an-nazara wal ijtihada fiha ala kulli ahadin hatta ala al-'ammah, wa hadha dha'if li'annahu law kana talabu 'ilmiha wajiban 'ala al-a'yan fa innama yajibu ma'al qudrah wal qudratu ma'rifatuha min al-adillati al-mufassalah tata'adzaru atau tata'assaru ala aktsaril 'ammah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah merinci akan perkara ini, yaitu bahwa taklid pada orang awam diperbolehkan. Kata beliau, demikian pula permasalahan-permasalahan yang cabang, ya, dari orang-orang yang terlalu berlebihan dari ahli kalam, kemudian ahli fikih yang mewajibkan meneliti dan berijtihad di dalam permasalahan-permasalahan yang cabang tersebut atas setiap orang sampai atas orang awam. Maka ini adalah pendapat yang lemah. Karena kalau seandainya mencari ilmunya adalah wajib atas setiap orang, maka kewajiban harus berdasarkan kesanggupan, dan kesanggupan mengenalinya dari dalil-dalil yang rinci sulit untuk dilakukan terhadap orang-orang yang awam.
Artinya tidak semua orang awam bisa meneliti dalil, tidak semua orang awam bisa memahami dalil. Maka orang awam diperbolehkan untuk taklid. Wa bi'izaihim min atba'il madzahib man yujibu at-taqlida fiha ala jami'i man ba'dil a'immah ulama'ihim wa awamihim. Dan kebalikan dari mereka adalah siapa yang dari para pengikut-pengikut mazhab yang mewajibkan taklid. Nah, ini kebalikan. Jadi kita sesuai dengan pendapat tadi mengharamkan taklid bagi orang yang mengikuti pendapat ulama tanpa dalil, padahal dia bisa memahami dalil tersebut. Dan juga kita memperbolehkan taklid bagi orang awam yang tidak sanggup untuk meneliti dan untuk berijtihad tentang dalil-dalil. Tetapi kekeliruan kebalikannya juga adalah orang yang mewajibkan taklid atas seluruh siapa yang datang setelah para imam, ulama-ulama mereka, baik para imam, baik ulama-ulama mereka ataupun orang-orang awam mereka. Artinya ada orang-orang yang mengikuti mazhab, mereka wajib mengikuti pendapat imam, ya, tanpa tahu dalilnya, wajib pokoknya mengikuti pendapat imam. Ini yang tercela. Ini kebalikan dari yang tadi. Wa min haula'i man yujibu at-taqlida ba'da asri Abi Hanifah wa Malikin mutlaqan. Dan dari mereka ada yang mewajibkan taklid setelah masa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik secara mutlak. Artinya ada orang-orang yang mengatakan sudah ikuti saja pendapat dua imam ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tanpa tahu dalil. Pokoknya pendapat mereka benar seluruhnya, keduanya ini benar. Nah, ini kekeliruan. Tsumma hal yajibu ala kulli wahid ittiba'u syakhsin muayyanin min al-a'immah yuqalliduhu fi azamihi wa rukhasihi. Kemudian wajibkah atas setiap orang mengikuti seseorang tertentu dari para imam, dia bertaklid di dalam hukum-hukum halalnya ataupun keringanan-keringanannya. Nah, ini ada permasalahan yang dibawakan oleh penulis di sini. Wajibkah seseorang atau setiap orang mengikuti imam tertentu, ya, bertaklid kepada imam tertentu di dalam perihal-perihal wajibnya ataupun keringanan-keringanannya? Maka beliau mengatakan ala wajhain, ada dua pendapat. Wa hadzanil wajhani dzakarahuma ashabu Ahmad wasy-Syafi'i rahimahumullah. Lakin hal yajibu 'alal 'ami dzalik walladhi 'alaihi jamaahirul ummati anna al-ijtihada jaizun fil jumlah wat taqlidu jaizun fil jumlah. Dua pendapat ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, maka ini dua pendapat disebutkan oleh para ulama yang bermadzhab Imam Ahmad dan bermadzhab Imam Syafi'i. Akan tetapi pertanyaannya timbul, apakah wajib atas orang awam untuk mengikuti hal demikian? Yaitu wajib mengikuti salah seorang imam, bertaklid kepada salah seorang imam, baik dalam perkara-perkara wajibnya ataupun perkara-perkara sunnahnya. Maka penulis mengatakan yang merupakan pendapat kebanyakan para ulama adalah bahwa berijtihad, berusaha mencari hukum melalui dalil-dalil boleh secara umum, dan bertaklid boleh secara umum bagi orang-orang awam. La yujibuna al-ijtihada ala kulli ahad. Mereka tidak mewajibkan ijtihad atas setiap orang karena kemampuan setiap orang berbeda-beda. Wa yuharrimuna at-taqlida, dan mereka mengharamkan taklid. Ya, kalau seandainya dia sanggup untuk beristihad di dalam dalil, meneliti dalil, mengumpulkan perkataan para ulama, ya maka diharamkan taklid. Wala yujibuna at-taqlida ala kulli ahad wa yuharrimuna al-istihad, dan mereka tidak mewajibkan taklid atas setiap orang. Ya, jadi setiap orang meskipun ini penuntut ilmu, para ulama wajib taklid, pokoknya ikut salah satu pendapat imam.
Tidak, mereka tidak mewajibkan itu. Dan mereka mengharamkan dan mereka juga tidak mengharamkan ijtihad. Wa anna al-ijtihada jaizun lil qadiri 'ala al-ijtihad wat taqlidu jaizun lil 'ajizi 'anil ijtihad. Dan bahwa berijtihad, meneliti dalil boleh bagi siapa yang mampu untuk berijtihad, dan taklid boleh bagi yang lemah dalam berijtihad. Fa ammal qadiru 'ala al-ijtihad fa hal yajuzu lahu at-taqlid? Adapun yang sanggup untuk berijtihad, apakah boleh baginya bertaklid? Hadza fihi khilafun. Maka dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat. Was sahih annahu yajuzu haitsu ajaza 'anil ijtihad. Pendapat yang benar adalah bahwa boleh seorang yang bisa berijtihad untuk bertaklid kalau seandainya dia tidak sanggup untuk berijtihad, imma litakafu'il adillah aw wa imma lidhiqil waqt 'anil ijtihad wa imma li'adami zuhuri dalilin lahu. Baik itu karena dalilnya sama-sama kuat, akhirnya dia bingung, dia mengikuti pendapat orang yang lebih alim darinya, atau karena sempitnya waktu, tidak ada cukup waktu untuk berijtihad, maka akhirnya mengambil pendapat seorang ulama, atau karena tidak nampak dalil untuknya, maka boleh pada saat itu, saat dia ahli ijtihad tetapi lemah untuk berijtihad, dia boleh untuk bertaklid. Fa innahu haitsu ajaza saqata anhu wujub ma ajaza anhu. Karena saat dia sudah lemah, maka gugur atasnya kewajiban atas apa yang lemah darinya. Wantaqala ila badalihi wa huwa at-taqlid. Dan dia berpindah, yang asalnya dia berijtihad, dia pindah kepada sikap taklid. Kama law ajaza anit taharati bil ma'. Sebagaimana dia tidak sanggup untuk bersuci dengan air, maka dia menggantinya dengan tayamum. Maka begitu juga. Ya, ini bagi siapa yang ahli ijtihad seperti itu. Siapa yang ahli ijtihad, hendaklah dia seperti itu. Kalau seandainya dia bisa berijtihad, maka dia berijtihad dan diharamkan untuk taklid. Tetapi kalau seandainya dia tidak sanggup untuk ijtihad, meskipun dia ahli ijtihad, maka dia boleh bertaklid. Baik itu karena dalilnya sama-sama kuat, dia sudah tidak sanggup lagi untuk berijtihad, atau waktunya sempit, tidak sanggup lagi untuk berijtihad, atau karena belum nampak baginya dalil, maka pada saat itu dia taklid kepada pendapat ulama yang lainnya. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika al-'ammi idza amkanahu al-ijtihad fi ba'd al-masail jaza lahu al-ijtihad fa inna al-ijtihada munsabbun yaqbalu at-tajazzi wal inqisam fal ibrah bil qudrah wal 'ajz. Demikian pula orang awam, jika dia sanggup untuk berijtihad dalam berbagai macam permasalahan, boleh baginya untuk berijtihad, mencari dalil. Karena sesungguhnya ijtihad itu tegak menerima pembagian-pembagian. Yang jadi ukuran adalah kesanggupan ataupun ketidaksanggupan. Waqad yakunu ar-rajulu qadiran fi ba'd ajizan fi ba'd. Dan kadang seseorang sanggup dalam beberapa hal dan tidak sanggup dalam beberapa hal. Lakinnal qudrata 'ala al-ijtihad la takunu illa bihusuli ulumin tufidu ma'rifatal matlub. Akan tetapi kesanggupan untuk berijtihad tidak terjadi kecuali dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang memberikan faedah, mengenali apa yang dicari. Fa amma mas'alatun wahidatun min fannin fayab'udul ijtihadu fiha wallahu subhanahu a'lam. Adapun permasalahan satu dari satu sisi ilmu, maka jauh dari ijtihad di dalamnya, Allah lebih mengetahuinya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ijtihad dan juga tentang taklid bagi
orang yang ahli ijtihad dan bagi orang yang awam. Nah, wa hadza mulakhasu madhhabus salaf, mulakhasu madhhabis salaf. Inilah ringkasan pendapat ulama salaf fi hadhil mas'alah, dalam permasalahan ini. Tawassa'tu fiha ba'du syai' li ahammiyatiha. Aku, kata penulis, mengatakan bahwa aku memperlebar di dalamnya sedikit karena saking pentingnya. Wa sawfa adhkuru ba'da dzalika insyaallah taala ra'yal Imam Syafi'i fi dzalik, dan aku akan menyebutkan insyaallah taala dalam hal ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah fi bayani halin nas binisbati ila al-hadits. Thumma tafarraqa ahlul kalami fi tathbitil khabar an Rasulillah tafarruqan mutabayyinan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata tentang keadaan manusia dilihat dari hadis Rasulullah SAW. Beliau berkata, kemudian ahlul kalam terbagi-bagi dalam penetapan hadis dari Rasulullah SAW dengan kelompok-kelompok yang sangat banyak. Fatafarraqa ghairuhum mimman nisbatuhu al-'amma ila al-fiqh fihi tafarruqan. Amma ba'duhum faqad akthara fi min at-taqlid wat-takhfif min an-nazari wal-ghaflati wal-isti'jali biriyasah. Maka sebagian mereka terpisah dari orang yang awam kepada yang ahli fikih, ya, di dalamnya. Adapun sebagian mereka maka sungguh banyak melakukan taklid dan lemah di dalam penelitian dan lalai dan tergesa-gesa di dalam kedudukan. Wa qala rahimahullah wa bit taqlidi aghfala man aghfala minhum wallahu yaghfiru lana wa lahum. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, dengan sebab taklid telah lalai orang yang lalai dari mereka. Allah mengampuni kita dan mereka. Falladhi yufhamu min hadaini an-nassaini anna Asy-Syafi'i rahimahullah yadhummu at-taqlida wa yu'ibuhu. Dan dari dua perkataan imam ini kita bisa memahami bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencela perbuatan taklid dan juga menganggapnya keburukan. Li'annahu yuaddi ila raddin nusus asy-syar'iyyah ats-tsabitah, karena itu menyebabkan kepada penolakan terhadap dalil-dalil syar'i yang tetap. Wa li'annahu yuaddi ila adami tadabbur kitab was sunnah wal ghaflati anhuma. Dan juga sikap taklid menyebabkan kepada tidak tadabbur terhadap Al-Qur'an dan sunnah dan lalai terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Waqad yakunu sababu dzalika 'inda ba'dhin nas hubbur riyasah. Dan yang seperti itu penyebabnya adalah karena sebagian manusia menyukai kepemimpinan. Artinya orang melakukan taklid kepada orang lain, salah satu sebabnya adalah karena agar dia juga masyhur, agar dia juga mempunyai kepemimpinan di tengah masyarakat. Wa qad ishtaharat anhu aqwalu fi dhammi taqlidi minha. Dan sudah masyhur dari Imam Asy-Syafi'i perkataan-perkataan tentang taklid, tercelanya perkataan-perkataan tentang tercelanya taklid. Di antaranya kullu ma qultu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithun nabiy sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Setiap apapun yang aku ucapkan, kata Imam Asy-Syafi'i, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata berbeda dengan ucapanku dari apa yang sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Yaitu lebih utama untuk diikuti, jangan mengikuti aku, jangan bertaklid kepadaku, yaitu mengikuti perkataan beliau tanpa dalil. Kemudian beliau juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad'u ma qultu." Jika kalian dapati di dalam kitabku perbedaan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka
ambillah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Ini perkataan yang sangat jelas dari Imam Syafi'i, disebutkan di dalam kitab Al-Manaqib yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Wa qala idza sahha al-haditsu fa huwa madhhabi. Dan Imam Syafi'i juga berkata, jika hadis itu sahih maka dia adalah pendapatku. Ini disebutkan di dalam Risalatus Subki, ya, Risalatus Subki. Kemudian waqad ittahama Asy-Syafi'i rahimahullah ka ghairihi min ahli sunnati wal jamaah annahu ma taraka at-taqlida illa lid-dunya faqala yaquluna inni innama ukhalifu aba fulan rahimahullah lid-dunya wa kaifa yakunu dzalika wad-dunya ma'ahu innama yuridul insanu ad-dunya bi batnihi wa farji wa qad muni'tu ma aladzu min al-mata'imi wa la sabila ila an-nikahi ya'ni li'illatil bawasir. Walakin lastu ukhalifuhu illa li khilafihi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad uttihima, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah sudah dituduh sebagaimana ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah lainnya bahwasanya tidaklah meninggalkan taklid kecuali karena dunia, ya, karena dunia. Imam Syafi'i berkata, orang-orang berkata sesungguhnya aku menyembah rahimahullah karena dunia. Bagaimana hal itu terjadi padahal dunia bersama mereka? Sesungguhnya seorang manusia hanya menginginkan dunia karena kemaluannya dan karena perutnya. Dan aku telah terlarang dari apa yang paling lezat dari makanan-makanan. Dan tidak ada jalan untukku menikah karena aku mempunyai penyakit bawasir. Akan tetapi aku menyelisihi pendapat Abu Fulan disebabkan karena penyelisihannya terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau dituduh bahwa beliau tidak mau taklid dengan pendapat ulama Abu Fulan rahimahullah. Karena dituduh beliau menginginkan dunia, menginginkan kepemimpinan. Padahal bukan begitu. Orang dunia ini isinya, sedangkan kita makan makanan yang lebih lezat. Beliau juga tidak bisa menikah karena beliau mempunyai penyakit bawasir. Tetapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyelisihi pendapat dan tidak taklid kepada pendapat Abu Fulan rahimahullah tersebut karena penyelisihan pendapat Abu Fulan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala tilmidhuhu al-Muzani alladhi naqalat kalamahu fi bidayati hadzal naqaltu kalamahu fi bidayati hadzal bahsi wa huwa fi munadharatil muqallid. Oleh sebab itulah berkata muridnya Imam Al-Muzani yang aku telah nukilkan perkataan beliau di awal pembahasan ini, dan beliau dalam keadaan sedang mendebat orang-orang yang melakukan taklid. Qala fi awwali mukhtasarihi alladhi akhadhahu min fiqh Syafi'i. Imam Al-Muzani berkata di dalam awal-awal ringkasan beliau, yang mana ringkasan beliau itu diambil dari fikihnya Imam Asy-Syafi'i, ikhtasartu hadzal kitaba min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Aku ringkas buku ini dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa min ma'na qawlihi li uqarribuhu ala man aradahu min ma'a i'lamihi nahyi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi liyunzara fihi lidinihi wa yahtatu fihi li nafsihi.
wa min ma'na qawlihi, dan dari perkataan dan dari makna ucapan beliau, liuqarribuhu ala man aradahu, agar aku bisa mendekatkan pendapat Imam Syafi'i atas siapa yang menginginkan pendapat Imam Syafi'i tersebut, ma'ilamihi nahyihi an taqlidihi, bersama dengan pemberitahuan beliau, pemberitahuan Imam Syafi'i, bahwa beliau melarang untuk mentaklid wa taqlidi ghairi, dan juga mentaklid pendapat ulama selain beliau, li yunzura fihi li dinihi wa yahtata fihi li nafsihi, agar dia melihat di dalamnya untuk agamanya dan berhati-hati untuk dirinya sendiri. Artinya Imam Al-Muzani rahimahullah di dalam kitab Mukhtasarnya beliau menukilkan fikihnya Imam Asy-Syafi'i, dan juga di awal-awal kitab Mukhtasar beliau menerangkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau melarang perbuatan taklid. Wa bihadza yattadhihu lana madhhabu Syafi'i rahimahullah fi dhammi at-taqlid wa fi hirsihi ala mutaba'ati sunnah wa nahyi an taqlidi nafsihi wa an taqlidi ghairihi wa huwa ma kana alaihi salaful ummati rahimahullah. Dan dengan ini jelas bagi kita pendapatnya Imam Asy-Syafi'i tentang terlarangnya atau tercelaknya taklid dan gigihnya beliau untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan larangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk mengikuti atau mentaklid diri beliau ataupun mentaklid selain beliau. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh rahimahullahu taala. Nah, ini kira-kira yang kita disampaikan dalam pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i yang kedua, yaitu tentang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari khabarul ahad, tetap diikuti ya, khabarul ahad, meskipun itu khabarul ahad maka tetap untuk diikuti. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, wallahu a'lam. Naam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustadz, dan insya Allah apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita pada pembahasan kitab Manhaj Imam Syafi'i dalam akidah bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811907912, ataupun bagi para pemirsa yang bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811907913. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz sambil menunggu penelpon yang masuk. Pertanyaan pertama dari pesan singkat atau WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Kalimantan Timur. Izin tanya, Ibu RT di tempat tinggal saya membentuk majelis taklim untuk membaca surat Yasin untuk yang bisa membaca. Tapi yang tidak bisa membaca Al-Quran hanya baca Barzanji atau Habsi saja. Hukumnya bagaimana, dan mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun untuk bertadarrus membaca Al-Quran, maka ini hukumnya tidak dengan cara para kaum muslimin berkumpul dan yang satu membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan. Kemudian yang digilir yang lain lagi membaca Al-Quran, yang lain lagi mendengarkan. Yang lain lagi membaca Al-Quran, yang lain lagi mendengarkan. Maka ini tidak mengapa bertadarus Al-Quran, dan kemudian setelah itu mereka menghatamkan Al-Quran.
ya, ini tidak mengapa dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, asalkan waktu yang sudah ditentukan tersebut bukan dianggap sunnah. Jadi waktu kapan saja diperbolehkan untuk melakukan tadarus. Adapun yang kedua, yaitu pembacaan yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia membaca qasidah burdah yang ditulis oleh Al-Busiri. Maka jawabannya adalah lebih baik yang tidak bisa membaca Al-Quran mendengarkan apa yang dibacakan dari Al-Quran. Karena mendengarkan pembacaan Al-Quran dengan pendengaran yang baik, hadir hati, dan kemudian kalau bisa dibacakan ayat-ayatnya dan diperdengarkan arti-artinya, apalagi kalau ada yang menjelaskan ayat dan arti tersebut, maka ini lebih utama, ya, lebih utama dibandingkan membaca qasidah burdah. Karena qasidah burdah pembacaannya bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Busiri hidupnya jauh setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya pun ingin bersalawat, bersalawatlah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ini lebih utama dibandingkan membaca qasidah burdah. Wallahu a'lam. Naam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, dalam perkara apa saja kita boleh taklid ketika kita awam? Apakah seluruh perkara termasuk tauhid atau hanya perkara fikih atau furu' saja Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam perkara-perkara yang boleh kita taklid adalah perkara-perkara yang masail fiqhiyah far'iyah, perkara-perkara fikih yang cabang, yang seorang awam tidak sanggup untuk beristihad, meneliti dalil-dalil yang ada. Di situ dia diperbolehkan untuk taklid. Adapun dalam perkara akidah, maka dia wajib meyakini rukun iman, kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian rukun Islam, itu dengan keyakinannya yang ada timbul dari dalam hati, dia ucapkan dengan lisan, dan dia amalkan dengan anggota tubuh. Ya, dia paham apa yang dia yakini. Makanya salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut dengan ilmu. Dan ilmu kebalikannya adalah kebodohan. Sedangkan orang taklid mengikuti suatu pendapat tanpa dalil, tanpa tahu sandaran. Dan ini dalam perkara akidah tidak dibenarkan. Dia harus mengikuti suatu pendapat didasari oleh ilmu, didasari oleh dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ilmuilah, ilmu dulu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya Ustaz. Ustaz, pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada kali ini Ustaz, dan ada 2 pertanyaan di sini Ustaz. Dan Assalamualaikum, mohon izin bertanya tentang zikir pagi petang. Ini mungkin di luar tema pertanyaan ada 2 Ustaz. Yang pertama, apa setelah zikir pagi petang disunahkan atau dianjurkan membaca zikir umum seperti mengaji dan zikir yang lainnya? Dan yang kedua Ustaz, apa setelah membaca zikir umum dianjurkan membaca doa kafaratul majlis dari Harjo, Sulawesi Tenggara? Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun untuk bacaan setelah zikir pagi dan sore, maka ala wus'ihi, sesuai dengan kelapangannya. Kalau seandainya dia
ada lapang untuk membaca Al-Quran setelah zikir pagi, maka dia baca Al-Quran. Kalau seandainya dia punya waktu tersendiri untuk baca Al-Quran, dia baca pada waktu yang tersendiri sebagaimana Rasulullah SAW mempunyai waktu tersendiri, hizib tersendiri untuk bacaan Al-Quran. Jadi tidak mesti harus membaca zikir-zikir yang lain, tetapi dia disyariatkan untuk membaca zikir pagi dan petang dengan kesunahan yang sangat tinggi. Adapun zikir-zikir yang lain bisa dia lakukan di kesempatan-kesempatan lain, baik itu dia berdiri, duduk, berbaring. Kemudian, apakah setelah berzikir pagi dan petang dia membaca kafaratul majlis? Maka jawabannya tidak, kecuali kalau seandainya dia berzikir kemudian dia bermajlis dengan orang, maka dia membaca kafaratul majlis agar dosa-dosa saat bermajlis dengan orang tersebut di sela-sela dia berzikir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kita, dan itulah tadi pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pada kali ini. Dan baik para pemirsa Hasan TV, demikianlah